di mana indeks harga saham gabungan masih berada di zona merah, melemah di 0,64% di 6.091,386. Intraday terendah hari ini di 6.029,324. Dan level tertinggi hari ini di 6.174,413, mencoba mendekati ke level 6.200-an. Dan pemirsa, sebelum kita mulai dialog atau talk show di sore hari ini, kita akan coba sampaikan data terakhir dari pergerakan indeks harga saham gabungan, tepatnya di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Di mana indeks harga saham gabungan pemirsa masih bertahan di zona merah, tekanan kembali dalam di 0,72% di 6.082,812. Dibuka di zona hijau pada pagi tadi di 6.141,162, pasca pembukaan sempat menguat ke level 6.174, mencoba mendekati ke level 6.200-an, kemudian berbalik tajam melemah intraday terendah hari ini di 6.029,324, dan saat ini melemah di 0,74% dan masih belum mampu untuk balik ke level 6.100-an kembali. Saham-saham yang masih bertahan di zona hijau pemirsa, ada TPIA menguat cukup signifikan 4,78%, BRPT juga menguat di 1,72%, DSSA menguat di 0,60%, 835. BBCA masih berfluktuatif antara stagnan dan juga mengalami penguatan, menguat di 0,40% di level Rp2.930 per saham, di mana saham-saham ini merupakan sasaran net buy asing pada sesi pertama siang tadi. Kemudian pemberat datang dari Bumi melemah di 4,24%, BNBR koreksi dalam di 12%, 91 Dewa berbalik melemah di 0,45%. Aman juga termasuk saham pemberat hari ini melemah di 2,24%, pemirsa. Energi tertekan di 5,81% di 12,15, dan PTRO melemah di 2,35%. Cuan tertekan di 1,49% dan Antam pelemahan makin dalam di 2,42% di Rp2.820 per sahamnya. Updatean pergerakan indeks harga saham gabungan 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda. Dan seperti apa reviewnya di tengah masih bertahan di posisi zona merah di 6.087 pemirsa. Saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Reza Diovanda, Technical Analyst BRI dan Reksa Sekuritas. Pak Reza, selamat sore, apa kabar Pak? Ya, selamat sore Pak David, kabar baik di sini. Ya, terima kasih Pak Reza sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Hari ini harga saham gabungan berbalik arah melemah Pak, sempat ke 6.174, kemudian tekanan dalam terjadi ke 6.029. Sebenarnya di pembukaan sesi kedua tadi sudah memangkas cukup signifikan dari sisi pelemahan, dan hari ini kembali mengalami tekanan di beberapa menit jelang penutupan di sesi kedua. Secara teknikal, seperti apa analisis Anda pola pergerakan indeks harga saham gabungan secara intraday hari ini? Oke, baik, terima kasih Pak David dan teman-teman edX Channel semua. Karena kami juga melihat ya bahwa pelemahan yang ada di hari ini itu memang cenderung untuk fluktuatif Bapak Ibu sekalian. Memang pada opening perdagangan di hari ini sempat untuk menguat, namun pada perdagangan di sesi kedua itu melemahnya cukup signifikan. Kami melihat memang untuk dari segi pasar sendiri masih cenderung untuk wait and see, karena memang ada beberapa rilis data, keputusan, dan juga beberapa sentimen yang mengingat kita untuk wait and see Bapak Ibu sekalian. Dan pelemahan hari ini itu adalah pelemahan ke-6 secara berturut semenjak tanggal 22 Juli 2026. Jadi secara teknikal setelah tidak mampu untuk menembus level psikologis 6.400, memang ISG ini cenderung untuk melemah diakibatkan oleh beberapa aksi wait and see yang terjadi oleh para investor Pak David. Baik. Apa yang ditunggu oleh para investor? Apakah termasuk Pak di Kamis dini hari nanti rilis dari hasil pertemuan FOMC meeting yang digelar semenjak hari kemarin dan akan diumumkan di Rabu waktu setempat? Ya, betul sekali Pak David. Nah, salah satu data yang perlu dicermati oleh para investor adalah FOMC dari The Fed ya, di mana memang akan rilis pada perdagangan di hari esok, di mana memang proyeksinya sendiri akan cenderung untuk ditahan di angka 3,5 sampai 3,75%. Namun, yang menjadi perhatian dari pasar sendiri adalah
beberapa forward guidance nih, dot plotnya, dan juga pernyataan dari ketua The Fed-nya itu sendiri. Apakah ada prospek penurunan suku bunga di akhir tahun 2026, sehingga berimpact kepada penguatan dolar dan juga saat ini rupiah kembali melemah di angka 18.000. Jadi memang dengan adanya sentimen ini cenderung membuat pasar cenderung untuk wait and see Pak David, seperti itu. Baik, arah untuk indeks harga saham gabungan Pak dalam jangka pendek dan juga jangka menengah, di posisi beberapa hari terakhir sudah mengalami koreksi yang cukup dalam. Apakah supportnya masih bertahan atau masih terjaga? Dan ada perubahan tidak dengan koreksi dari 6.400-an ke 6.000 hari ini, dari sisi pola indeks harga saham gabungan terutama dalam jangka pendek? Iya, betul sekali Pak David. Jadi memang kalau misalnya kita tarik selama 1 minggu terakhir, memang ISG itu telah melemah sebesar 4-5%-an dari harga 6.400-an. Dan memang pelemahan ini sudah sangat signifikan, di mana memang terdapat 6 candle beruntun ya pelemahan. Jadi kami melihat indeks harga saham gabungan akan cenderung untuk menguji level support yang cukup penting di 6.000 sampai 6.050. Jika mampu untuk bertahan di atas level tersebut, maka masih ada potensi untuk technical rebound dengan target resisten indeks harga saham gabungan berada di area kritikalnya di support 6.000 sampai 6.050-an Pak David. Baik, menarik Pak Reza, kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan, terutama untuk menghadapi perdagangan jangka pendek ataupun juga jangka menengah. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan kita sudah sampai di segmen terakhir pemirsa dan sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di WhatsApp interaktif. Waktu kita cukup terbatas. Pak Reza langsung saja Pak Reza ke pertanyaan pertama Pak. Inisialnya Ya. SM, tidak menyebutkan nama lengkapnya dan datang dari Jakarta ini, masuknya dari Jakarta. Menanyakan saham konglomerasi Pak, ada Bufa, baru ingin masuk dengan posisi penutupan hari ini, direkomendasikan masuk atau tidak, support dan resisten terdekatnya untuk Bufa. Ya, untuk Bufa sendiri memang pada perdana di hari ini cenderung melemah ya 1,21% dan memang terjadi rejection juga di area supportnya. Namun memang dari segi indikator MACD-nya ini berbalik untuk momentum bearish Bapak Ibu sekalian. Jadi jika ingin melakukan pembelian di saham Bufa bisa untuk lakukan strategi buy on weakness di mana level support terdekatnya itu ada di angka 700 sampai 750-an Pak David untuk strateginya Bufa buy on weakness. Baik, selanjutnya ada Bapak Kelvin, ini juga tidak menyebutkan lokasinya dari mana, menanyakan ayam Pak. Support dan target price-nya untuk ayam. Mungkin baru ingin masuk, saya juga tertarik ini dengan secara teknikalnya dalam 6 bulan terakhir atau 3 bulan terakhir kenaikannya sudah cukup signifikan, Pak Reza. Ya, betul sekali Pak David. Jadi memang kalau misalnya kita tarik ya, kenaikan yang terjadi di saham ayam sendiri semenjak bulan Juni itu sudah lebih dari 35%. Dan memang beberapa perdagangan terakhir ini membentuk candle-candle yang ada ekornya di atas nih. Artinya memang sudah ada tanda-tanda perlawanan dari penjualnya ataupun sellernya itu sendiri. Jadi jika ingin melakukan pembelian di saham ayam, bisa lakukan strategi buy on breakout di 400. Jika 400 ini mampu tertembus, maka target resisten selanjutnya itu di 410 sampai 420-an Pak David. Karena saat ini sudah berada di level resisten yang cukup penting di psikologis 400 ya Pak David. Baik, selanjutnya ada Bapak Jason Yohan dari Jakarta menanyakan saham Aisyah Pak. Sudah ambil posisi di 110, penutupan hari ini masih di zona hijau, sudah profit. Mungkin target price selanjutnya Pak? Ataupun Oke. mungkin dari sisi support nih untuk mempertahankan profit yang sudah ada. Betul sekali Pak David. Jadi memang untuk Aisyah sendiri 2 hari terakhir ini kenaikannya cukup luar biasa ya. Lebih dari 20%-an. Dan memang kalau misalnya mempunyai average di 110 maka saat ini sedang floating profit sekitar 15%-an ya. Jadi untuk Aisyah bisa untuk di hold dengan strategi selanjutnya itu akan menguji level resisten di 132 sampai 138 Pak David. Jika mampu untuk tertembus maka akan ada potensi untuk penguatan lebih lanjut untuk saham Aisyah. Baik, selanjutnya ada Bapak Tom Delon. Terima kasih juga sudah berpartisipasi. Menanyakan saham Saratoga Pak, SRTG. Nyangkutnya di 1870, penutupan hari ini di 1720. Katanya sudah 3 tahun nyangkut nih Pak. Bagaimana Anda melihat posisi penguatan hari ini intraday sempat ke 1755
masih nyangkut di 1870 Pak, averaging Ya. down atau di hold saja? Oke, baik. Jadi memang untuk Saratoga sendiri secara structure teknikalnya cukup membaik, Pak, karena memang pada perdagangan di awal Juni 2026 itu mampu untuk rebound dari level support yang cukup penting di 1250-an. Dan pada saat ini, posisi Saratoga itu sudah berada di atas garis MA 200-nya. Artinya apa? Artinya secara tren sudah membaik. Jadi saran kami bisa untuk di hold terlebih dahulu karena bisa mempunyai potensi untuk melanjutkan tren penguatan ke resisten terdekatnya di 1850 sampai 2000-an. Jadi untuk Saratoga bisa untuk di hold terlebih dahulu Pak David. Baik, termasuk investor yang sabar ya Pak, udah 3 tahun nyangkut, Betul. masih dipertahankan dan sudah tepat ini dari Ya, posisi kebijakan dari investor sendiri untuk tetap menghold dan tadi targetnya sudah disampaikan dan titik supportnya juga sudah disampaikan. Dan lagi-lagi betul. keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa Idea Channel. Selanjutnya ada Bapak Putra Wira Legawa dari Bengkulu, kali ini menanyakan saham Dewa Pak. Sudah punya di harga average di 250, apakah masih bisa di hold? Ya, untuk saham Dewa sendiri kalau misalnya sekarang sudah punya di 250 artinya memang average-nya cukup bagus ya Pak karena saat ini harganya ada di 442 jadi bisa untuk di hold bagi Bapak yang memang menggunakan strategi trend following. Support terdekatnya itu ada di 412 sampai 426 selama masih berada di atas level tersebut tren belum patah masih ada potensi untuk penguatan target resistance terdekatnya di 468 sampai 485 Pak David. Baik. Selanjutnya Bapak Dedi dari Padang menanyakan saham Wood, Pak. Good. Wood, Oke, WOOD ya. iya. 240 ambil posisi. 240 ambil posisi, sekarang harganya ada di 228. Jadi memang kalau misalnya kita melihat secara pergerakan teknikal, Wood ini sudah berada di level major supportnya ya selama hampir 10 tahun terakhir ya. Jadi memang major support Wood itu ada di angka 200 sampai 240-an. Secara jangka menengah cukup menarik, namun kalau misalnya secara jangka pendek, Wood ini bisa untuk dipertimbangkan cut loss nih. Kalau misalnya harganya kembali turun di bawah level 220-an sebagai support terdekatnya Pak David. Jadi secara jangka panjang ini cukup menarik untuk akumulasi secara teknikal, namun secara jangka pendek 220 wajib untuk dipertahankan agar bisa untuk mempertahankan potensi rebound yang ada Pak David. Baik, selanjutnya menanyakan saham BACH, Pak. Resistennya, BACH. pertanyaan datang dari Bapak Purnomo dalam sepekan terakhir, kenaikannya sudah sangat signifikan, Pak. Iya, betul sekali. Jadi memang BACS sendiri sentimennya cukup positif ya, karena memang diakuisisi oleh grup Jarum dan pada perdan di hari ini menguat sebesar 12,71%. Kami melihat memang untuk resisten terdekatnya itu dikit lagi tersentuh ya di 685 sampai 700-an. Jika memang terjadi kenaikan lebih lanjut lagi, maka 680 sampai 700 dijadikan level resisten sebagai area taking profit, Pak David. Baik, untuk BACH tanpa sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Dan kami mohon maaf sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan lainnya, tapi waktu kita cukup terbatas. Ya, Pak Reza, sebelum jeda Pak, saya akan coba sampaikan terlebih dahulu Pak Reza, update ya. penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, tepatnya pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, di mana indeks harga saham gabungan masih berada di zona merah, melemah di 0,64% di 6.091,386, intraday terendah hari ini di 6.029,324, dan level tertinggi hari ini di 6.174,413, mencoba mendekati ke level 6.200-an, tapi pembalikan dan pelemahan tajam berlanjut di sesi-sesi selanjutnya. Dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda terutama dalam menghadapi perdagangan di keesokan harinya. Pak Reza, kami ucapkan terima kasih Pak sudah bergabung untuk kali ini. Pak Reza, sehat selalu. Aduh.